Kembali di Talk to iNews, pemirsa masih dengan Margarito Kamis, seorang pakar hukum tata negara. Bang Margarito, kalau boleh saya simpulkan, berarti kesimpulan sementara, berarti dari hasil persidangan ini sebenarnya semakin sulit untuk menunjukkan apakah memang ini ada unsur korupsi begitu yang ada di lingkaran Pemprov DKI Jakarta. Ya, hampir ya. Hampir ya, saya mesti jujur, hampir iya. Hampir iya, kecuali kalau ada fakta. Paling tidak sejauh fakta yang sudah muncul sekarang dalam persidangan begitu ya. Jujur sekali lagi saya katakan bahwa agak kesulitan memang kita menjudge atau menyimpulkan ada tindakan yang memiliki potensi untuk dikualifikasi sebagai tipikor atau tindak pidana lainnya di pemerintah DKI. Karena sekali lagi ini tindakan administrasi negara, nomor satu, nomor dua, sebegini jauh kita tidak menemukan ada indikasi atau ada petunjuk uang masuk ke pribadi-pribadi personil-personil di pemerintah DKI. Itu yang membuat hampir boleh dikatakan sulit betul untuk mengkualifikasi ada orang-orang di DKI Jakarta yang menjadi calon tersangka gitu. Walaupun beberapa waktu lalu kita juga sempat mendengar peredaran kabar gitu ya, ada uang mengalir kepada kubu ini. Nah, itu lain lagi. Itu lain lagi, itu cerita lain lagi. Kalau misalnya uang yang mengalir itu betul, begitu ya, yang mengalir ke kubu-kubu tertentu itu betul, dan uang itu memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan kebijakan mengeluarkan izin ini, nah itu celaka 12. Oh, itu baru bisa membuktikan begitu? Kalau itu, dengan catatan juga asal KPK-nya firm kan. Oke. Kalau KPK-nya agak kayak sekarang ini nggak bisa juga. Ada ketakutan juga, tidak akan terbukti juga begitu ya. Tapi apa catatan Anda dari persidangan ini tadi? Kita mulai dari jam 16.00 sampai dengan saat ini pukul 20.30, kesaksian dari Pak Ahok dan juga Suni sendiri. Yang menarik sebenarnya, hebat betul ini Suni ini. Begitu ya. Dia bisa every day, every minute, every time ada di Pak Ahok, dan dia bisa berbicara dengan pihak-pihak ketiga yang memiliki kepentingan di sini. Lalu setelah itu menyampaikannya kepada Pak Ahok, begitu ya. Sementara kalau kita lihat tadi, ini orang kan bukan pegawai ternyata gitu ya. Bukan staf khusus atau apapun namanya. Terus siapa ini orang ini? Dia hanya staf biasa yang memang staf biasa itu tidak digaji sebenarnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Itu kan ajaib juga begitu kan, ada orang yang rela, hebat juga ini. Begitu ya, ada orang yang menjadi begitu mulia, menjadi begitu apa ya? Dalam aturan tidak diperbolehkan. Nggak boleh ini, siapa ini orang ini nih? Begitu lihat. Oh, Anda datang bicara dengan gubernur, habis itu Anda pergi bicara di sana dan orang yang akan mendapatkan izin, dari sana Anda datang lagi di sini, dari sini Anda datang lagi ke sana. Jadi siapa ini orang ini? Secara aturan gubernur atau wakil gubernur itu sebenarnya boleh tidak menunjuk sebagai staf. Sebenarnya bisa semacam staf khusus gitu ya. SK kan. Angkat SK. Di SK kan. Angkat dia sebagai staf khusus. Memang karena dia tidak di SK-kan, maka dia tidak bisa mendapatkan honorarium, katakanlah begitu. Berapapun besarnya, berapapun kecilnya, tidak bisa didapatkan. Kalau itu dikeluarkan dari kas daerah, begitu BPK periksa jadi temuan karena pengeluarannya tanpa dasar. Begitu. Ini yang paling menarik di sini ini. Siapa ini orang ini kok bisa leluasa bicara dengan gubernur? Setelah bicara gubernur pergi bicara dengan orang sana yang mencari izin itu, dari sana bawa lagi ke sini dan bicara tentang tata kelola pemerintahan atau sekurang-kurangnya sebagian dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Jadi siapa ini orang ini? Termasuk dia juga mempunyai kewenangan untuk berbicara dengan Sanusi pada saat itu. Nah itu dia itu. Ini siapa ini orang ini? Manusia satu ini. Tidak diperbolehkan seorang staf begitu yang dikatakan mungkin bukan staf ini kurang berapa coba ini? Nah itu dia itu gitu kan. Jadi siapa ini? Kalau dia itu staf khusus, oke. Kalau staf pribadi? Nah staf pribadi, apakah tidak diperbolehkan juga? Nah staf pribadi, tapi lihat nih, dia bilang tadi kan tidak muncul juga dalam persidangan ini apakah dia itu staf pribadi atau pegawai kan? Jadi dia ya biasa saja, kira-kira sama dengan kita ini, cuma kebetulan kenalan kira-kira begitu. Tapi dia memerankan sesuatu tindakan yang luar biasa, fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu yang menarik sepanjang sidang ini tadi gitu. Kalau saya lihat begitu ya. Dia bisa datang bicara dengan Pak Gubernur, setelah itu dia bicara dengan sana dengan orang lain, datang lagi lapor di sini, bicara lagi dengan orang DPRD sana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi siapa sih sebenarnya orang? Kalau Anda lihat dari persidangan ini tadi, apakah ini memang memunculkan apa? Jadi wajar sekali kalau orang mencurigai gitu ya.
ada permainan dan seterusnya dan seterusnya. Hanya saja memang kita mesti jujur juga dan terbuka juga mengakui bahwa belum ada petunjuk yang cukup untuk jadikan dasar katakanlah mengkualifisir sebagian dari perbuatan ini sebagai tindak pidana korupsi dan Anda ada orang yang mengatakan mesti belum ada petunjuk khusus begitu ya, Iya. karena ini baru cerita secara kronologis begitu ya, bagaimana kejadiannya sebenarnya. Akan lain soal lagi kalau tadi kata Anda bilang itu tadi, uang yang beberapa waktu lalu kan kita dengar ada sejumlah uang yang beredar ke pihak tertentu. Dan kalau itu Terbukti? ada petunjuk betul, ada petunjuk berkaitan dengan segala hal ihwal ini, lalu KPK-nya firm, nah itu ceritanya jadi menarik sekali. Oke, baik. Termasuk juga terkait dengan izin tata ruang itu tadi yang harus dikejar. Itu yang mesti dikejar. Sekarang ini daerah ini kalau belum ditetapkan dalam tata ruang ini tidak boleh membangun bangunan di atas 10 meter. Bisa nggak ada membangun bangunan 10 meter? Ini yang mesti dikejar. Hanya memang sekali lagi itu kan hanya berakibat bangunan tanpa izin itu ya sesuai peraturan itu artinya termasuk juga bangunan ini ilegal begitu kalau didirikan. Oke, Pak Margarito, kita akan lanjutkan kembali nanti di program Breaking News, dan pemirsa, saya harus akhiri program Talk to News pada malam hari ini. Namun saya akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda dalam program Breaking News sesaat lagi untuk kita melihat seperti apa kelanjutan dari sidang reklamasi Teluk Jakarta ini, akan menghadirkan 3 orang saksi lainnya yang saat ini juga tengah berlangsung. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saat lagi kita akan menyaksikan Breaking News.